Saudara, ada satu seruan yang akhir-akhir ini saya sering dengar, yaitu seruan pertobatan. Seruan yang lahir karena banyak orang melihat Indonesia seperti dipukul Tuhan habis-habisan akhir-akhir ini. Kita bisa melihat bagaimana di awal tahun 2021 ini, setiap hari kita menerima informasi terus bertambahnya angka kematian akibat COVID-19. Belum lagi peristiwa pesawat Sriwijaya yang jatuh yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Serta adanya rentetan bencana alam, cuaca ekstrim mengakibatkan banjir di Kalimantan Selatan dan beberapa wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Gempa bumi magnitudo dengan potensi tsunami telah mengguncang wilayah Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Tanah bergerak di daerah Sukabumi dan Ciamis, Jawa Barat, serta di Wonosobo dan Purworejo, Jawa Tengah. Ditambah lagi dengan berita longsornya tanah di Sumedang, Jawa Barat, serta erupsi Gunung Semeru dan Gunung Merapi yang mengakibatkan bukan hanya kerugian materi, penderitaan, tetapi juga banyaknya korban jiwa. Ada satu pertanyaan bagi kita saat ini, yaitu, benarkah Tuhan yang menjadi penyebab semua ini terjadi? Saudaraku, saya pikir jawabannya tidak. Mengapa? Sebab firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa bahwa Allah memiliki hukumnya sendiri, di mana ada sebab, ada akibat. Untuk itu kita tahu bahwa keberadaan human error sampai masalah teknis bisa mengakibatkan kecelakaan. Seperti halnya lempengan bumi yang bergerak mengakibatkan terjadinya gempa, atau ketika aliran sungai tidak dapat berjalan dengan lancar, maka banjir pun akan melanda. Ilmu pengetahuan memberikan kita banyak informasi tentang penyebab terjadinya kecelakaan dan bencana alam. Untuk itu, saudaraku, rasanya tidak tepat jika kita menjadikan Tuhan sebagai tersangka penyebab bencana atau kecelakaan ini terjadi. Akan tetapi sekalipun demikian, mungkin ada di antara kita yang bertanya dalam hatinya, jika demikian, mengapa Tuhan membiarkan semua bencana dan kecelakaan itu terjadi? Tentu saja saat ini saya tidak dapat memberikan saudara jawaban mengapa Tuhan yang Maha Kuasa membiarkan Indonesia, kita semua, mengalami bertubi-tubi penderitaan demi sebab saat ini semua itu masih menjadi misteri sampai Tuhan menyingkapkan maksud hatinya. Akan tetapi ada dua hal yang rasanya dapat kita temukan pada saat ini. Pertama, sebuah kesadaran bagi kita semua bahwa kita ini adalah makhluk yang fana, yang terbatas dan begitu mudah rentan terhadap banyaknya bahaya. Oleh karena itu, kita diajak untuk bijak dalam menjalani kehidupan yang sementara ini, sebab kita tidak pernah tahu kapan kehidupan akan berakhir. Dan oleh karena itu, biarlah kehidupan yang kita jalani menjadi kehidupan yang berarti. Yang kedua, yaitu kenyataan hadirnya penderitaan yang dialami oleh banyak saudara-saudara kita menjadi sebuah undangan untuk saudara dan saya mengambil bagian di dalam karya keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Sebab, bukankah Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan yang mengajari kita semua untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Untuk itulah, di tengah persoalan dan penderitaan milik kita masing-masing, ada undangan dari Tuhan bagi kita untuk berbagi dan menyatakan kasih. Tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia sebagai perpanjangan tangan GKI berusaha menjawab panggilan pelayanan, sehingga saat ini mereka telah hadir di Mamuju dan Majene untuk menyatakan kasih Allah, berbagi dengan mereka yang tengah ada dalam kesusahan. Tentu saja apa yang dilakukan tim GKI tidak dapat menyelesaikan semua persoalan yang tengah dialami banyak saudara kita yang tengah kesusahan saat ini, yang ada di berbagai macam tempat. Akan tetapi sekalipun saudaraku, kehadiran GKI telah menginspirasi kita untuk dapat juga bergerak melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan bagi mereka yang tengah ada dalam kesusahan dan penderitaan.
Sebab bukankah memang kita semua dipanggil untuk saling tolong-menolong, menanggung beban, supaya kita dapat menaati hukum Kristus. Untuk itu kiranya kasih karunia Tuhan melingkupi kita semua. Amin.